Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Para pendidik, para guru, para kepala sekolah, tentunya para pengawas. Memasuki tahun pelajaran 2024-2025 tentunya dengan semangat baru, persiapan baru, dan dengan peningkatan kinerja yang terbaru. Nah, untuk itu sebelum melaksanakan pembelajaran di tahun pelajaran 2024-2025 ini, banyak persiapan yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah ya. Salah satunya adalah kurikulum satuan pendidikan. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui semua bahwa KSP ini sebelumnya dikenal dengan KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Nah, untuk itu maka karena ada perubahan nama maka harus direvisi. Nah, tentu saja banyak kekurangan yang pada pelaksanaan 2023-2024. Nah, untuk itu direvisi di tahun 2024-2025 ini. Untuk itu melalui channel Kurikulum Merdeka saya hadir untuk menyampaikan informasi ya, contoh sebagai referensi untuk Bapak Ibu di dalam penyusunan KSP atau Kurikulum Satuan Pendidikan. Nah, untuk itu silakan dukung channel Kurikulum Merdeka dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup lainnya. Semoga bermanfaat. Mari kita simak bersama contoh Kurikulum Satuan Pendidikan SDN Manyaran 03 tahun pelajaran 2024-2025 yang sudah direvisi terbaru untuk tahun pelajaran 2024-2025. Selamat menyimak video ini hingga terakhir ya. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Baik Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah maupun para pengawas, mari kita kaji bersama mengenai revisi ya dari kurikulum operasional satuan pendidikan menjadi kurikulum satuan pendidikan yang akan diterapkan di tahun pelajaran 2024-2025. Ini saya contohkan dari SDN Manyaran 03 ya. Nah, ini ada judulnya ya, kop depan itu sampulnya Kurikulum Satuan Pendidikan SDN Manyaran 03 tahun pelajaran 2024-2025. Nah, ini bisa menggunakan logo ya Bapak Ibu, dikasihkan logo. Nah, ini alamatnya ya, alamatnya, tahun disusunnya adalah 2024. Kemudian ada kata pengantar ya, sebelum kata pengantar itu lembar pengesahan ya. Berikutnya adalah lembar pengesahan disahkan oleh kepala sekolah, kemudian komite sekolah, oleh pengawas gugus ya atau korwil ya misalnya, kemudian korsatpen ya atau korwil. Kemudian mengetahui kepala dinas ya pendidikan kabupaten ya. Nah, itu dengan nama dan NIP-nya. Halaman berikutnya adalah kata pengantar. Nah, ini kata pengantar bisa ya Bapak Ibu bisa ini kan. Ini dicontohkan misalnya segala puji syukur ya. Kemudian harapan kepala sekolah dan tim penyusun kurikulum SDN Manyaran 03 KSP ini dapat menjadi acuan dalam kegiatan pembelajaran di SDN. Nah, ini mengetahui ya kepala sekolah. Kemudian daftar isi Bapak Ibu, setelah kata pengantar ada daftar isi. Nah, daftar isi ini ya Bapak Ibu adalah gambaran nantinya Bapak Ibu di dalam
isi dokumen ini ya, dokumen kurikulum satuan pendidikan ya. Ini pertama tadi ya, dalam daftar isi menggambarkan ini keseluruhan ya. Nanti saya tidak akan membacakan ya. Dan Bapak Ibu bila ingin mendapatkan file ini silahkan hubungi admin ya, yang ada nomornya WA di deskripsi video ini. Namun diharapkan ya Bapak Ibu untuk sudah subscribe, like, isi komentarnya dan share ya. Baik, daftar isi ini yang menggambarkan isi dari dokumen ini adalah pertama halaman pengesahan, kemudian kata pengantar, daftar isi, bab 1 karakteristik satuan pendidikan, kemudian bagian-bagiannya: A. Karakteristik SDN Manyaran 03, B. Karakteristik peserta didik, C. Karakteristik pendidik dan tenaga kependidikan, D. Kondisi sarana dan prasarana, E. Kondisi sosial budaya masyarakat, F. Kolaborasi kemitraan, dan G. Prestasi satuan pendidikan. Nah, kemudian bab 2 visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. A. Visi SDN ya. Kalau Bapak Ibu MI ya MI ya, kemudian SMP, SMA ya. Visinya, yang B visi, yang C tujuan. Nah, tujuannya ya. Kemudian bab 3 pengorganisasian pembelajaran. Ini terdiri dari A. Intrakurikuler, B. Kokurikuler, C. Ekstrakurikuler, dan D. Pengembangan pembiasan dan budaya sekolah. Bab keempat perencanaan pembelajaran. Ini terdiri dari A. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup satuan pendidikan, B. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup kelas. Nah, yang bab 5 pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Di antaranya A. Bentuk pendampingan, B. Evaluasi program, C. Pengembangan profesional berkelanjutan. Bab 6 penutup. Nah, di dalam penutup ini tentunya ada deskripsinya ya. Nah, kemudian ada lampiran-lampiran. 1. SK pemberlakuan kurikulum, 2. SK tim pengembang kurikulum, 3. SK pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan tahun pelajaran 2024-2025, 4. Kalender pendidikan, 5. Tata tertib sekolah, 6. Jadwal pelajaran dan P5, 7. CP, TP, ATP, 8. Modul pembelajaran atau RPP, kemudian 9. Modul proyek, 10. Dokumentasi kegiatan pengembangan KSP atau kegiatan pengembangan kurikulum satuan pendidikan, penyusunannya ya. 11. Validasi KSP. Nah ini ya, ini tadi isinya menggambarkan keseluruhan dari dokumen ini ya Bapak Ibu. Ini ada 112 halaman, jadi tidak mungkin saya bacakan ya keseluruhannya. Tapi tadi intinya pada pada daftar isi sudah tercantum ya. Nah, saya hanya menggeser saja. Ini bab 1 karakteristik satuan pendidikan. Nah, ini karakteristiknya tentunya beda-beda dengan di tempat sekolah Bapak Ibu ya. Nah, ini ada peserta didik, kemudian data tabel tenaga kependidik, tenaga kependidikan, kondisi sarana dan prasarana ya. Ini ada sarprasnya, jadi dicatatkan di sini ya, diuraikan. Kolaborasi kemitraan ya, misalnya Bapak Ibu ada kemitraan dengan
bidang kesehatan misalnya dengan puskesmas ya, dengan Palang Merah Indonesia. Kalau perpustakaan misalnya dengan perpustakaan di kota Bapak Ibu ya. Misalnya dalam pengembangan literasi ini ada kemitraan dengan perpustakaan. Bidang pengembangan patriotisme, bidang pengembangan seni budaya, kerohanian ya. Kemudian prestasi satuan pendidikan nih, prestasinya juga dicantumkan ya Bapak Ibu. Landasan hukum. Kemudian nah ini bab 2. Visi, misi, dan tujuan pendidikan tentunya sudah disusun Bapak Ibu, visi, misi, dan tujuannya. Jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah ya. Ini sudah ditutupkan, disusun ya. Kemudian bab 3 ini pengorganisasian pembelajaran. Nah ini ada intrakurikuler, diantaranya fase A, fase B, fase C ya. Kemudian pengorganisasian pembelajaran, alokasi waktu, mata pelajarannya ya. Bapak Ibu kalau sudah implementasi kurikulum merdeka untuk kelas 14, kemudian 25 dan 36 tentu saja lebih lengkap ya. Nah ini ada struktur kurikulumnya ya. Nah kemudian jadwalnya juga nanti pasti harus dicantumkan ya Bapak Ibu. Ini pengorganisasian pembelajaran ya, fase B, fase A, fase C ya. Kemudian ini fase A, B, C ya. Kemudian pengorganisasian untuk fase C ini. Nah kemudian kita teruskan penetapan dimensi. Nah ini untuk proyek ya, P5. Ini harus, ini jadwalnya, kemudian tema-temanya yang dipilih untuk tahun ini. Jadi dicantumkan. Nah semester 1, semester 2 ya, yang dipilih temanya apa, masing-masing kelas ataupun keseluruhan ya. Itu Bapak Ibu tentunya sudah tahu ya mengenai tahapan-tahapan sekolah ya. Bab 4 ini perencanaan pembelajaran. Nah ini perencanaan pembelajaran yang berkaitan dengan administrasi perangkat ajar ya, untuk Bapak Ibu gurunya. Nah kita lebih cepat lagi. Yang penting inti-intinya ya Bapak Ibu yang harus dicantumkan di dalam kurikulum satuan pendidikan. Ini ada rencana pembelajaran. Nah ini RPP modul ajar ya, sudah dilampirkan ya. Ada ATP, kemudian CP, ATP, kemudian Prota ya, program tahunan, Prosem, program semester. Kemudian ada evaluasi ya, asesmen. Nah ekstrakurikulernya juga dicantumkan ya. Bapak Ibu akan menyelenggarakan ekstrakurikuler apa? Tentu saja yang pokok adalah pramuka ya, dan yang lainnya itu bisa dicantumkan. Nah sekarang ini bab 4 pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Diantaranya bentuk pendampingannya seperti apa ya, oleh siapa, evaluasi programnya bagaimana. Kemudian nah ini pendampingannya ya, kegiatannya supervisi, penilaian kinerja guru, pembinaan bagi guru, pengarahan khusus guru, dan sebagainya. Kemudian pengembangan profesi guru. Nah itulah ya, terakhir ada pengembangan profesi guru. Terakhir adalah bab 5 penutup. Nah di sini kurikulum satuan pendidikan SD sebagai kerangka acuan ya dalam pelaksanaan pembelajaran di tahun 2024-2025 sebagai panduan ya ketercapaian pembelajaran bagi peserta didik ya. Terakhir ucapan terima kasih ya yang sebesar-besar kepada pihak yang telah mendukung diselesaikannya kurikulum satuan pendidikan. Nah kemudian ini tempat, tanggal disusunnya ya. Nah nama kepala sekolah ya. Lampiran-lampirannya Bapak Ibu harus disampaikan.
ATP, TP ya, CP, kemudian modul ajarnya juga dicantumkan, dilampirkan ya Bapak Ibu. Ini contoh. Tentu saja tidak semua modul ajar ya harus dilampirkan, itu bisa dijilid sendiri ya. Lalu nanti Bapak Ibu bisa menyusunnya. Nah, kemudian ada dokumentasinya ya. Nah, demikian ya. Dokumentasi dari kegiatan penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Demikian Bapak Ibu ya yang dapat saya sampaikan dan bagikan ini. Semoga ini sebagai referensi untuk Bapak Ibu di dalam penyusunan kurikulum satuan pendidikan ya, yang tentu saja harus sudah direvisi. Wajib ya semua sekolah untuk merevisi dari kurikulum operasional satuan pendidikan menjadi kurikulum satuan pendidikan ya. Tentu saja ini perlu direvisi kembali. Demikian, semoga ini bermanfaat ya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan dukungan, subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA lainnya ya. Semoga ini bermanfaat dan semoga semuanya bisa mendapatkan tambahan ilmu ya. Baik Bapak Ibu, bila mana Bapak Ibu sekolah ingin referensi ini, silakan hubungi WA yang ada di deskripsi ya video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.